Saudara-saudariku yang terkasih, ya, dari semua perumpamaan Yesus, kiranya ini salah satu yang sulit, mungkin yang tersulit dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini kok orang tidak jujur kok dipuji karena apa? Ceritanya bendahara ini, ya, konon pada zaman itu, ini kan jumlahnya kan besar ya. Tadi kan soal hutang itu, hutangnya berapa tadi? 100 pikul gandum, 100 tempayan minyak, dan 100 pikul gandum. Hutangnya itu sangat tinggi. Itu nggak mungkin kalau orang per orang begini jualan segitu itu. Jadi ini rupanya yang jualan itu antar pedagang ini dalam gambar ini, dalam gambaran ini. Dan untuk jumlah sebesar ini, kata orang itu modelnya itu seperti hutang dulu gitu. Nah, hutang dulu, lalu ya karena hutang dulu dicatat dan catatannya itu lebih daripada yang seharusnya. Kalau tadi dikatakan 100 tempayan minyak itu disuruh buat 50, itu konon nampaknya sebenarnya jumlahnya itu memang 50 hutangnya itu. Lalu dinaikkan karena ya itu, dinaikkan dulu lalu diturunkan lagi itu nantinya. Terus yang juga yang sama, yang 80 tadi juga sama. Yang 100 pikul gandum tadi juga sama. Jadi katanya ini aslinya ya hutangnya itu 80, tapi dinaikkan jadi 100, lalu pada saat sulit diturunkan lagi jadi 80. Jadi ini orang ini memang tidak jujur ya dalam hal ini. Tetapi yang dipuji yang mananya? Apakah ketidakjujurannya ini? Ternyata yang dipuji di sini bukan ketidakjujurannya, melainkan cepatnya dia memperbaiki diri. Sangat cepat dia, ya sudah, buru-buru dia. Buru-buru memperbaiki diri, buru-buru, wah ini masa depan ini. Daripada susah, ya buru-buru memperbaiki diri. Buru-buru mengatur strategi, ini soal mengatur strateginya. Soal cerdiknya mengatur strategi supaya cepat selamat ini, soal ini. Itu yang dipuji si tuan ini. Kenapa dia dipuji? Ya, karena kecerdikannya. Saudara-saudari, saya kadang-kadang membayangkan bagaimana saya bekerja. Bapak Ibu juga bisa membayangkan bagaimana selama ini bekerja. Ya kita kalau bekerja itu saya yakin sungguh-sungguh ya. Saya yakin sungguh-sungguh. Kita punya target tertentu, entah dulu zaman dulu ketika muda, oh saya pengen punya rumah misalnya begitu. Itu sungguh-sungguh mikirnya itu. Nabung atau gimana caranya begitu, sungguh-sungguh. Dan kalau saya dulu misalnya soal sekolah misalnya begitu, itu nggak bisa-bisa, itu gimana caranya supaya bisa ya? Bahasa Inggris kok sulit banget ini, gimana caranya bisa ya, bahasa Inggris ini? Artinya sungguh-sungguh dalam hal-hal semacam ini. Kita telah, ya kalau bendahara ini untuk soal yang buruk aja juga sungguh-sungguh, ya kita soal-soal yang baik juga sungguh-sungguh untuk urusan kita sehari-hari. Dan lalu saya berpikir, kenapa untuk urusan-urusan rohani saya nggak sungguh-sungguh? Saya bisa punya banyak waktu untuk main game. Wah, ini main game berjam-jam itu bisa. Tapi kenapa berdoa 5 menit saja kok susah rasanya? Main catur itu bisa berjam-jam, nggak terasa main catur. Juara. Rating poinnya jadi banyak begitu. Tapi kenapa untuk urusan doa saja nggak punya waktu? Jadi saudara-saudari, kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bolehlah kita sebut nanti pekerjaan yang sifatnya sementara ini, maka perumpamaan hari ini juga mengundang kita untuk bersungguh-sungguh mengusahakan perkara-perkara yang
di atas. Perkara-perkara abadi, soal kemah abadi, soal-soal surga.